Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor. Di sini, kami akan sajikan cerita-cerita penuh horor. Bukan horor yang hanya gelap dan sunyi, tapi horor yang dipenuhi bisik-bisik, penampakan, bau kematian, dan hantu-hantu yang muncul tiba-tiba di kehidupan nyata. Cerita yang tumbuh dari dendam, dari makam yang tak tenang, dan dari manusia yang terlalu sering melupakan apa yang pernah dia langgar. Selamat menikmati. Ini adalah kisah seorang gadis cantik yang kawin dengan lelaki bangsa jin. Dia cantik, rambutnya hitam lurus seperti anyaman lidi yang disisir hujan. Orang-orang di dusun memanggilnya Ratri, tapi di ijazah tertulis Siti Nurjanah. Ia lebih suka dipanggil Ratri, karena katanya, Siti Nurjanah itu nama istri orang alim. Aku belum sanggup jadi istri siapa-siapa. Tapi kenyataannya, Ratri menikah secara diam-diam. Bukan di balai nikah. Bukan juga di masjid. Dan lebih parah, bukan dengan manusia yang dikenal warga. Lelaki itu muncul entah dari mana, tinggal di sebuah pondok bambu di lereng Gunung Ijo, tak jauh dari kebun cengkih dan makam-makam tua. Tak ada satupun warga yang berani ke sana. Gunung itu dianggap suci, angker, dan disakralkan oleh kelompok Islam kejawen yang dipimpin Embah Tarka, sepuh berjubah putih dengan selendang merah darah. Dia yang dulu sering mendamaikan warga jika ribut urusan warisan, tapi belakangan lebih sering menyepi dan menggali sumur di tengah kebun jagung. Dia kawin dengan bangsa jin, kata Pak Bayan, pejabat dusun yang sok tahu tapi penakut. Lalu datanglah seorang pemuda dari kota. Namanya Wahyu, mantan pacar Ratri, seorang aktivis yang baru lulus kuliah filsafat dan merasa segalanya bisa dilawan dengan akal. Ia datang dengan sepeda motor trail dan pakaian hijau lumut. Aku akan bawa dia pulang, katanya sambil menyalakan rokok. Itu bukan urusan manusia kota, ujar Embah Tarka pelan. Perempuan yang masuk ke dunia itu tak akan pulang kecuali saat darahnya berhenti mengalir atau jantung lelaki itu berhenti berdetak karena cinta. Sudah waktunya kita musyawarah, kata kepala dusun. Musyawarah tidak bisa melawan kemauan langit, jawab Embah Tarka sambil mengangkat kendi berisi minyak rambut yang dipakai hanya setiap maulid Nabi. Lalu siapa yang bisa melawan? Perempuan. Malam itu, Dirah, Ibu Ratri, naik ke pondok. Ia membawa cambuk, 3 sisir pisang, dan surat nikah putrinya yang belum ditandatangani penghulu. Wajahnya seperti batu, matanya seperti gilingan besi. Ia tak mengetuk pintu. Ia mendobrak. Ratri, teriaknya. Lelaki dari Gunung Ijo keluar dari bilik. Rambutnya panjang dan menggumpal seperti ijuk, matanya merah, tapi bukan seperti orang marah, lebih mirip seperti orang yang sudah lama tak tidur. Ratri kini mengandung. Perutnya membesar, tapi wajahnya tetap seperti dulu. Cantik, dingin, nyaris tak bernafas. Setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan mengalun dari pondok bambu itu, padahal tak ada listrik. Aroma bunga kantil dan daging mentah bercampur. Seekor burung elang berdiri di atapnya. Ia tidak berkedip. Menyimak dunia seperti hakim yang bosan. Warga kini berhenti menggosip. Mereka mulai menaruh sesajen di batas kebun, menggantungkan keris berbungkus kain putih di tiang rumah, dan menanam bunga telon di pekarangan masing-masing. Ibumu datang. Ratri keluar. Ia tidak jalan. Ia seperti didorong angin. Perutnya sudah sebesar drum kecil, tapi ia tidak terlihat kelelahan. Ia justru menatap ibunya tanpa berkedip, seolah tak kenal siapa-siapa lagi.
"Apa yang kamu kandung?" tanya Dirah. "Bukan siapa-siapa, hanya pengembalian." Keesokan paginya, dusun geger. Dirah kembali dengan tubuh penuh lebam dan darah kering di pelipis. Tapi ia membawa sesuatu, sebuah buntalan kain putih sebesar kepala anak kecil. Isinya bukan bayi. Isinya adalah tali pusar yang tak pernah terputus. Tali sepanjang 2 meter, hangus di ujungnya, berdenyut pelan seperti ular tidur. Ketakutan telah berubah menjadi penerimaan. Suatu malam, Mbah Tarka turun gunung. Ia membawa berita. Anak yang akan lahir bukan manusia. Ia adalah penanda zaman baru. Zaman ketika agama tinggal kulit dan manusia lebih takut pada gelap daripada pada dosa. "Apa maksudmu, Mbah?" tanya kepala dusun. "Zaman ketika jin lebih beradab daripada manusia." Ratri tak pernah tertawa lagi. Setiap sore, ia duduk menghadap hutan. Perutnya membesar, tapi tidak ada detak di dalamnya. Bayi itu menolak tumbuh. Bidan desa yang nekat naik untuk memeriksa, pulang dengan mata kosong dan rambut memutih. Ia hanya bilang, yang dikandungnya bukan daging, tapi keheningan. Wahyu, yang sempat hilang, tiba-tiba kembali. Tapi ia berubah. Ia tak bicara, tak menulis, tak menyentuh handphone. Ia hanya mencium tanah setiap jam 2 dini hari, seperti mengharap pengampunan yang tak jelas sumbernya. Ibunya menangis. Ayahnya mengubur semua buku filsafatnya, lalu pindah agama jadi Katolik. Dari pondok Gunung Ijo, suara gamelan kini menyatu dengan tangis kambing. Kadang suara bayi, kadang suara tawa perempuan tua. Tak ada yang tahu dari mana datangnya, tapi baunya, bau bunga rusak, darah ayam, dan keringat manusia kelaparan menguar sampai ke balai desa. Hari ke-7 bulan Selo, seekor kijang betina turun ke pematang dan mati di halaman masjid. Tak ada luka, hanya matanya terbuka seperti habis membaca masa depan yang memualkan. Lelaki dari Gunung Ijo berdiri di kejauhan, tubuhnya setengah telanjang, dada bertato aksara Jawa yang dibakar hidup-hidup. Ia menggenggam paku besi sebesar ibu jari dan menancapkannya ke tanah. Tandanya sudah turun, gumamnya, lirih tapi cukup keras untuk sampai ke telinga Mbah Tarka yang sedang bertapa. Warga dusun makin diam. Semakin banyak yang mengganti nama anak-anak mereka, dari Nur menjadi Ning, dari Muhammad menjadi Men. Bukan karena takut pada jin, tapi takut pada kemarahan yang bentuknya tak lagi bisa dikenali. Angin mendesi seperti ular lapar, dan jam-jam dinding tak lagi berdetak. Anaknya tidak mau lahir, kata Dirah, karena ia belum memutus hubungan dengan dunia lamanya, atau karena ia menunggu siapa yang akan lebih dulu mati. Mbah Tarka membaca tanda-tanda itu sebagai penolakan terhadap kemanusiaan. Ia lalu duduk di pematang sawah dan memotong jempolnya sendiri sebagai persembahan. Darahnya disiram ke tanah. Warga menyebutnya gila. Tapi malamnya, semua ayam jantan tak lagi berkokok. Mereka diam, dan satu persatu lehernya patah sendiri.